Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kembali setelah kita libur fitri. Malam ini kita diperkenankan oleh Allah untuk memulai kembali masih dalam suasana Idul Fitri. Kami sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Quran perkataan. Sudah sampai pada ayat ke-217. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa perintah berperang ini pada umumnya tidak disenangi karena berperang itu ya membutuhkan pengorbanan baik harta, raga maupun jiwa. Tetapi tentunya jika umat Islam tidak mau berperang, padahal sudah ada panggilan berperang, malas berperang, maka akibatnya lebih dahsyat. Sesuatu yang tidak disukai berupa berperang, ya, tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih baik, yaitu apa? Umat Islam bisa memperoleh satu di antara dua. Yang pertama menang, tentunya dengan menang bisa mempertahankan kemuliaan Islam, menjalankan syariat-syariat Islam, ataupun kemudian mati syahid fi sabilillah. Sebaliknya, apabila menuruti hawa nafsu karena enggan berperang, malas, akhirnya dijajah, dikuasai oleh musuh. Kita bisa bayangkan kalau para pahlawan kita ya tidak mau berjuang, ya, mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa kita, malas berperang, barangkali sampai sekarang kita masih dijajah. Kita tidak bisa menjalankan ya syariat agama ini dengan nyaman karena kita di dalam penjajah. Oleh karena itu ya Allah mengetahui ya, sedangkan kita manusia ini banyak yang tidak mengetahui. Kemudian pada ayat berikutnya, ini ayat yang ke-217 ya, yang menjadi pembahasan kita hari ini, asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok mahasiswa, sekelompok sahabat ya dalam ekspedisi untuk mengamati ya apa yang dilakukan oleh musuh ya, yaitu menuju ke arah Taif. Ada 12 sahabat Nabi dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini adalah putra dari bibinya Nabi Muhammad SAW atau sepupunya Nabi. Jadi Abdullah bin Jahsh bersama 12 orang. Ya, ekspedisi ini disebut sebagai Sariyah. Yaitu ada 2 peperangan pada masa Nabi setelah Nabi hijrah. Yang pertama disebut Sariyah, yang kedua disebut Ghazwah. Sariyah adalah ekspedisi peperangan yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad SAW,
Sedangkan ghazwah adalah ekspedisi peperangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta di dalamnya. Ghazwah tercatat sebanyak 27 kali Rasulullah berperang bersama sahabat 27 kali, sedangkan Sariyah menurut salah satu keterangan sebanyak 47 kali. Salah satunya adalah ini. Peristiwa ini terjadi di akhir Jumadil Tsani, setelah itu Rajab. Ya, ini 2 bulan sebelum perang Badar. Jadi ini terjadi 2 bulan sebelum perang Badar. Nah, Abdullah bin Jahaz beserta pasukan kemudian bertemu dengan rombongan dagang musyrikin Quraisy, yang diantaranya adalah Amr bin Hadrami. Kemudian bertemu, maka kemudian berperang di situ, diperangi. Karena memang dia rombongan dagang, yang sini memang rombongan ekspedisi, maka kalah. Apalagi jumlahnya hanya 4 orang, ya. Hanya 4 orang itu, ya, rombongan musyrikin Quraisy, ya. Kemudian 1 dibunuh, yaitu bernama Amr bin Hadrami. 2 ditawan, 1 melarikan diri ke Mekah. Dan barang dagangannya dibawa oleh sahabat ke Madinah. Nah, ketika kejadian itu sore, malam harinya para sahabat melihat bulan, ya, bulan, sehingga kemudian mereka mengira bahwa apakah kejadian sore tadi mereka memerangi, ya, memerangi musyrikin Quraisy itu pada bulan Rajab atau belum? Ya. Jadi saat peperangan terjadi itu mereka tidak sengaja atau kemudian tidak mengira bahwa itu sudah masuk bulan Rajab. Ya, tahunya malam sudah ada bulan, sudah nampak bulan. Ini bulan ini bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, sehingga ada kekhawatiran pada diri para sahabat. Apalagi kemudian yang lari berhasil melarikan diri ke Mekah tadi, kemudian lapor, maka timbul, ya, fitnah, timbul kemudian caci maki mereka. Mereka menyebutkan bahwa itu Muhammad sudah menghalalkan peperangan di bulan Rajab. Ya gitu ya. Ya, yang diarahkan adalah Abdullah bin Jahaz beserta rombongannya yang tentu diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diolok-olok itu. Tuh Muhammad sudah menghalalkan yang selama ini kita jaga, gitu ya. Yang selama ini kita sepakati bersama, kalau pada bulan-bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan yang dimuliakan, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini dihindari terjadi peperangan. Ternyata Muhammad telah menghalalkan itu. Jadi olok-olok. Maka kemudian para sahabat tadi, ya, bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Mereka adalah para sahabat. Mereka tadi bertanya, meminta keterangan dari Nabi, apakah yang dilakukan itu, ya. Padahal yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz tadi di waktu sore tadi itu sebenarnya mereka masih mengira di bulan Jumadil Tsani. Tetapi malamnya sudah melihat bulan, sehingga ini sudah jatuh ke Rajab atau belum sebenarnya, ya. Tapi kemudian supaya menenangkan hati, maka sahabat bertanya kepada Nabi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, Anisyahril Harami, yaitu tentang, ya, bulan haram. Qitalin, maksudnya adalah berperang di bulan haram. Jadi maksud di situ bulan Rajab, fihi, di dalam bulan haram. Di bulan haram itu bulan yang dimuliakan, yang di dalamnya tidak boleh ada peperangan, ya. Dan bulan haram ini, ya,
Kalau melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, apabila melakukan kemaksiatan, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi sesuatu yang dimuliakan itu begitu. Ramadan itu dimuliakan. Maka melakukan amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Sebaliknya bermaksiat di bulan Ramadan juga dilipat gandakan dosanya. Kul katakanlah wahai Muhammad, kita berperang ya fihi di dalam bulan haram, kabirun itu adalah dosa besar. Jadi dosanya lebih besar. Yang dimaksud di sini berperang dengan sengaja. Jadi memulai peperangan atau menyulut peperangan, berperang dengan sengaja di bulan haram itu dosanya besar. Ya, jadi berdosa besar itu. Akan tetapi, gitu ya, wasaddun, akan tetapi upaya menghalang-halangi ansabilillahi dari jalan Allah, wa kufrun dan ingkar bihi kepada Allah, wal masjidil harami dan menghalang-halangi dari masjidil haram, wa ikhraju ahlihi dan mengusir penduduknya dari masjidil haram itu dari Mekah maksudnya, minggu darinya dari Mekah, akbaru itu lebih besar dosanya indallahi di sisi Allah. Jadi diakui bahwa peperangan yang disengaja di bulan haram itu dosanya besar. Ya, kalaupun itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz dan sahabat itu salah, ya, apabila dia sengaja tahu itu bulan Rajab dia melakukan pembunuhan, itu dosanya besar. Akan tetapi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tadi mengolok-olok tadi itu Muhammad itu menyuruh sahabatnya berperang itu sudah menghalalkan peperangan di bulan haram. Ya, apa yang dilakukan oleh mereka itu berupa apa? Berupa upaya menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya, mereka kan begitu. Orang masuk Islam tidak boleh. Ya, bahkan mereka yang masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat yang lemah itu dipaksa untuk keluar dari Islam. Ya, upaya itu lebih besar dosanya. Yang mereka lakukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lemah, diantaranya adalah kepada Bilal bin Rabah. Mereka sudah lakukan itu ketika Bilal Islam, itu siapa tuannya bernama Umayyah bin Khalaf memaksa Bilal supaya murtad. Pemaksaannya luar biasa, yaitu dengan apa? Dengan disiksa, dijemur di padang pasir, dipukuli, ditindih punggungnya itu dengan batu besar, dipukuli, dikatakan bahwa siksaan ini tidak akan berhenti sampai kamu meninggalkan agamanya Muhammad, sampai kamu kembali menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Tapi Bilal bergeming, ya, Bilal tetap dalam keimanannya, kemudian bertahan dengan penderitaannya. Selain Bilal ada juga dilakukan kepada Amr bin Yasir. Ya. Amr bin Yasir dipaksa keluar dari Islam, ya, dipaksa kembali kepada agama nenek moyangnya dengan cara ditempelkan besi panas ke tubuhnya. Selain itu, ibunya juga dibunuh di depannya. Itu upaya-upaya seperti itu, dosanya lebih besar dibandingkan berperang di bulan Rajab. Kalau itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz itu salah. Apalagi tadi Abdullah bin Jahaz tidak sengaja tadi itu. Tidak mengira kalau itu terjadi apakah di akhir Jumadil Tsani atau di awal Rajab. Ya. Bukan sengaja ini Rajab terus
Itu tidak juga itu Abdullah bin Jahash. Taunya malam loh, pada bulan gitu ya. Wah ini. Nah, itu kemudian dibesar-besarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy sebagai sesuatu fatal ini. Padahal yang mereka lakukan sebelumnya lebih fatal lagi, lebih berat lagi di sisi Allah. Kemudian ingkar kepada Allah. Wa kufrun bih, ingkar kepada Allah. Tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Itu juga apa? Lebih besar di sisi Allah dosanya daripada berperang yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash. Wal Masjidil Haram, menghalang-halangi orang untuk ke Masjidil Haram, ke Mekah, ya, dihalang-halangi. Ya. Itu mereka lakukan nanti di saat jelang perjanjian Hudaybiyah. Dan ya pada masa Islam sedang lemah di Mekah juga dihalang-halangi untuk sholat di Masjidil Haram. Itu di sisi Allah dosanya lebih besar. Ya. Ini sebangun dengan itu adalah menghalang-halangi orang sholat di Masjidil Aqsa. Itu juga dosa besar itu. Kemudian mengusir penduduk Mekah dari Mekah, ya, usir itu juga di sisi Allah dosanya lebih besar daripada berperang di bulan Rajab. Jadi kalau mereka itu selalu mengolok-olok seperti itu, sebenarnya mereka lakukan itu di sisi Allah dosanya lebih besar. Wal fitnatu, dan berbuat fitnah. Berbuat fitnah tadi menghalang-halangi dari jalan Allah, ya, berusaha untuk mengembalikan keyakinan orang-orang Islam menuju ke agama sebelumnya, menghalang-halangi dari mereka masuk sholat di Masjidil Haram, kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyiksaan yang mereka lakukan terhadap orang-orang Islam, akbaru, itu lebih besar dosanya minal qatl, daripada pembunuh. Kenapa? Karena yang mereka lakukan terhadap misalkan Bilal bin Rabah, terhadap Amr bin Yasir, itu juga bisa mengarah kepada pembunuhan. Dan apabila Bilal dengan Amr bin Yasir serta sahabat-sahabat lainnya karena tidak tahan terhadap siksaan akhirnya murtad misalkan, itu juga dampaknya lebih besar lagi di sisi Allah. Yaitu apa? Akan disiksa selama-lamanya di neraka. Jadi fitnah, ya, fitnah ini asal kata dari maksudnya asal arti dari fitnah adalah arti aslinya adalah ujian, ya. Fitnah itu ujian. Ujian yang ditimpakan kepada kaum muslimin, ya, akibat perbuatan orang-orang kafir itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pembunuhan. Wala yazaluna, dan mereka tidak henti-hentinya. Orang-orang musyrikin itu tidak berhenti, tidak ada henti-hentinya. Yuqatilunakum, mereka senantiasa memerangi kalian. Hatta yaruddukum, hingga mereka mengembalikan kalian andinikum, dari agama kalian, inistata'u, seandainya mereka mampu, seandainya mereka sanggup. Itu sudah begitu. Kalau mereka sanggup, ya mereka tidak akan henti-henti untuk memerangi kalian. Waman, dan siapa yang tadi, yang dia murtad, yang dia keluar minkum di antara kalian andinihi, dari agamanya, murtad dari Islam. Fayamut, maka kemudian dia mati, ya, mati dalam kondisi murtad, wahwa, dan dia kafir, ya, dalam kondisi kafir, faulaika, maka mereka itu habitat, sia-sia, terhapus amaluhum, amal-amal mereka, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Siapa yang murtad? Pembahasan tentang murtad ini panjang, ya, panjang.
Ya, di antara yang murtad adalah apabila dia ya secara zahir lisannya menyampaikan atau mengucapkan ya tidak menyembah kepada Allah atau meyakini ada Tuhan selain Allah, menyembah selain Allah, ya, maka itu dia Muslim, kemudian melakukan hal tersebut, dia murtad. Atau kemudian meragukan, ya, meragukan syariat-syariat Allah, meragukan Al-Quran, meragukan kebenaran Nabi Muhammad SAW, itu juga murtad. Tidak melaksanakan sholat karena tidak meyakini kewajiban sholat, itu juga. Tapi kalau tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa karena dia malas, ya dia tetap yakin bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, hanya karena tidak sanggup saja. Malas, berat sekali kalau sholat, ya, berat sekali kalau puasa, ya dia tidak ingkar akan kewajiban sholat dan puasa, dia tidak murtad, ya, tapi dia fasik. Nah, barang siapa yang murtad dari agamanya, ya, akibat ajakan-ajakan itu tadi sebelumnya itu, dan dia mati dalam kondisi yang murtad, ya, maka seluruh amalnya dihapuskan, ya, amal-amal baiknya hilang semuanya, tidak ada di ganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhapuskan. Nah, ini kata-kata mati, ya. Nah, maksudnya kalau dia ya belum mati, itu bisa saja kemungkinan nanti akan kembali lagi, akan Islam kembali. Nah, kalau dia Islam kembali, ini ada dua pendapat. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, apabila dia kembali kepada Islam, maka amalnya itu tidak terhapus, amal-amal baiknya tidak terhapus. Ya, ya. Kalau dia belum mati, kembali ke Islam. Amal-amal yang dulu dilakukan, amal-amal kebaikan tidak terhapus. Dan dia tidak perlu qadha dalam sholat, puasa, tidak perlu qadha. Misalkan seorang murtad, asalnya Islam, kemudian murtad selama seminggu. Ya. Selama seminggu dia murtad, ya, kemudian dipikir-pikir kembali lagi kepada Islam, maka dia tidak perlu qadha sholatnya. Kalau dia pas itu sedang puasa Ramadan, tidak perlu qadha puasa Ramadan. Ya, karena murtad tadi itu tidak wajib melaksanakan itu. Dan amalnya tidak terhapus selama dia belum mati. Kalau Imam Abu Hanifah itu lebih lebih tegas lagi. Ya, kalau dia murtad, maka terhapus amalnya. Tadi masuk kembali Islam, itu seperti orang baru masuk Islam. Artinya nol dia, modalnya nol. Dan kemudian Imam Abu Hanifah, kalau tadi seminggu saja dia murtad, maka menurut Imam Abu Hanifah, dia harus mengqadha sholatnya, harus mengqadha puasanya. Karena dia umat Islam, murtad, kemudian Islam lagi. Di tengah-tengah itu dia qadha. Ya, ini berbeda dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Di amal-amal baiknya dunia akhirat itu terhapuskan. Wa ulaika, dan mereka itu adalah ashabun nari, penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu ibaratnya adalah orang yang sudah punya lisensi untuk menjadi penduduknya, ya. Beda dengan bukan penduduknya. Kalau bukan penduduknya itu ya seperti orang ke luar negeri begitu ya. Dia harus pakai visa, visanya terbatas gitu. Hanya sekian hari, sekian waktu, maka dia harus balik lagi. Tapi kalau penduduknya itu bisa masuk dan tidak ada batasan gitu. Ya, disebut penghuni neraka itu penduduk, punya KTP neraka gitu ya. Mereka itu fiha, di dalam neraka, khaliduna, mereka kekal di dalamnya. Orang murtad ya, itu kekal di neraka. Dari siapa ya? Belum. Ya? 2 menit ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, ya, rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran Perkata untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran atas segala urusan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.